Halo Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, sesuai proyeksi, tren inflasi Amerika Serikat cenderung mengalami penurunan setelah inflasi tumbuh 3,7% secara tahunan di bulan September. Inflasi di bulan Oktober hanya tumbuh 3,2% year on year. Pasar memprediksi The Fed belum akan menaikkan suku bunga acuan di bulan Desember. Data penjualan retail bulan Oktober mengalami pelemahan, turun 0,1% secara bulanan setelah di bulan September tumbuh cukup kuat sebesar 0,9% month on month. Pekan ini akan dirilis hasil pertemuan The Fed. Bulan September seharusnya hasilnya tidak terlalu berbeda dengan pernyataan terakhir pimpinan The Fed bahwa masih diputuskan lebih lanjut terkait keberlanjutan kebijakan moneter yang ketat di masa mendatang. Zona Asia, data produksi industrial China bulan Oktober tumbuh 4,6% year on year, lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahunan bulan September sebesar 4,5% year on year. Data penjualan retail bulan Oktober juga menunjukkan perbaikan tumbuh 7,6% secara tahunan sangat kuat dibandingkan pertumbuhan bulan September sebesar 5,5% year on year. Kita masuk ke zona Indonesia. Neraca perdagangan bulan Oktober tercatat peningkatan surplus menjadi sebesar 3,48 miliar US dollar versus surplus bulan September sebesar 3,41 miliar US dollar. Peningkatan surplus lebih disebabkan penurunan ekspor lebih rendah yang hanya turun 10,43% year on year versus minus 16,27% year on year bulan September. Sedangkan impor hanya turun 2,42% year on year versus penurunan 12,45% year on year di bulan September. Kredit di bulan Oktober tumbuh 8,96% year on year, relatif sama dibandingkan pertumbuhan kredit tahunan bulan September sebesar 9%. Beberapa data yang akan dirilis pekan ini adalah transaksi berjalan kuartal 3 yang diprediksi mengalami perbaikan defisit menjadi minus 1,7 miliar US dollar versus defisit minus 1,9 miliar US dollar kuartal 2. Pekan ini, Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter. Seharusnya tidak ada perubahan suku bunga acuan karena situasi global khususnya dari Amerika Serikat menunjukkan tren penurunan inflasi. Data suplai uang yang masuk dalam kategori M2 untuk bulan Oktober setelah di bulan September tercatat pertumbuhan sebesar 6% year on year. Semakin tinggi suplai uang yang masuk dalam kategori M2 mengindikasikan aktivitas ekonomi masyarakat cukup kuat. Market view, IHSG selama sepekan ditutup menguat 2,47% week on week di level 6.977,67. IHSG akhirnya kembali mencoba untuk menembus level 7.000-an. Hal ini didukung oleh kondisi global khususnya dari Amerika Serikat yang cukup kondusif karena tren inflasi yang cenderung menurun, serta ekspektasi pasar bahwa The Fed belum akan menaikkan suku bunga acuan di bulan Desember. IHSG seharusnya sudah mulai bergerak sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Beberapa data yang akan dirilis pekan ini adalah data pertumbuhan suplai uang M2, serta ekspektasi perbaikan defisit transaksi berjalan. Adanya sentimen-sentimen positif ini diharapkan IHSG dapat menembus level 7.000-an. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 864,95 miliar rupiah selama sepekan atau outflow sebesar 15,3 triliun rupiah year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor infrastruktur, industri dasar, dan teknologi masing-masing sebesar 9,42%, 2,68%, dan 2,74% secara mingguan. Pada tanggal 17 November 2023,
Yield benchmark Sun 5 tahun turun menjadi 6,58%. Yield benchmark Sun 10 tahun turun menjadi 6,63%. Yield benchmark Sun 15 tahun turun menjadi 6,79%. Dan yield benchmark Sun 20 tahun turun menjadi 6,85%. Kepemilikan asing pada pasar Sun pertanggal 15 November 2023 tercatat sebesar 817,79 triliun rupiah atau sebesar 14,73% dari total outstandingnya, menurun dibandingkan posisi per 10 November 2023 yaitu sebesar 819,57 triliun rupiah atau sebesar 14,76% dari total outstandingnya. Amerika Serikat akan memasuki fase disinflasi sehingga diharapkan tidak akan terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. The Fed masih menaikkan suku bunga acuan di bulan Juli, namun masih mengindikasikan kebijakan moneter yang ketat bila inflasi masih berada di atas target. Di tengah isu resesi, The Fed masih cukup optimis ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,1% year on year di tahun 2023. Indonesia juga akan mengalami penurunan inflasi di tahun ini, sehingga inflasi akan lebih terkendali dan Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuan. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti oleh positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.